Halo Bu Ibu, sorry banget ya keputus. Halo Ibu-Ibu, sorry banget keputus diskusinya ya, soalnya ini Zoom Zoom gratisannya cuma 45 menit. Oke, kita masih tunggu. Sorry banget, sorry banget. Silahkan ya, silahkan chat pertanyaannya lagi sayang ya, di chat. Silahkan bertanya lagi di chat. Silahkan chat lagi pertanyaannya, bentar Ibu Ketut Listiana akan menjawab, narasumber kita akan menjawab lagi pertanyaan Ibu-Ibu semuanya. Oke, udah mulai bergabung lagi semuanya. Sorry banget, sorry banget. Tadi tuh banyak banget pertanyaannya yang nggak bisa kita nggak bisa langsung di satu sesi menjawabnya, karena dari Puskesmas Kuta Selatan masih menggunakan fasilitas Zoom yang gratis. Semoga nanti kita difasilitasi lagi sehingga kita mampu membeli Zoom yang nggak gratisan ya. Maksudnya kita bisa mampu berlangganan Zoom gitu. Jadi kita kan ngobrolnya jadi lebih enak gitu kan, nggak keputus-putus gini. Wah, ini malah narasumbernya belum join nih, Bu Ketut Listiananya. Tak WA dulu beliaunya. Oke, Mbak, cepetan. Ini sudah pada. Oke, ayo silahkan di chat-chat dulu biar waktu kita nggak habis. Di chat-chat dulu kalau ada pertanyaan di chat ya, diketik di chat. Diketik di chat pertanyaannya sebelum kita paparkan lebih jauh tentang MPASI. Oke, nah ini dia. Ibu Tetistiananya udah join. Oke, silakan chit-chat. Apa tadi itu pertanyaannya lagi? Tadi itu banyak pertanyaannya.
Bu, suaranya Bu Ketut nggak kedengeran, Bu. Oke, baiklah. Oke, sebentar. Oke, sudah. Oke, sorry darling. Sudah. Saya di ya. Oke. Sekarang kedengeran ya? Sudah kedengaran kah? Sudah kedengeran? Oh, sudah. Oke. Pertanyaan tadi, jadwal jam pemberian makanan pada balita, pada intinya ASI terlebih dahulu diberikan karena ASI itu merupakan makanan utama bagi bayi. Kemudian ASI itu merupakan pemenuhan gizi utama dari bayi. Jadi pertama pemberian makanan itu adalah ASI. Jam 6 misalnya Ibu ya, jam 6 pagi ASI, kemudian jam 8 MP ASI, kemudian jam 10 itu makanan selingan, kemudian jam 12 itu MP ASI, kemudian jam 2 itu ASI, kemudian jam 4 itu makanan selingan, kemudian jam 6 itu MPASI, selanjutnya ASI ya Ibu ya, setiap 2 jam itu pemberian makanan karena setiap 2 jam gula darah itu sudah semakin menurun, jadi harus dipenuhi lagi dengan pemberian makanan. Kira-kira begitu Ibu, bisa didengar atau bisa diterima? Baik. Saya. Ya. Oke, jelas ya Bu ya mengenai waktunya. Nah, kemudian apakah makanan habis dimasak langsung di blender atau disaring? Nah, ini sepertinya sama seperti pertanyaan yang tadi ya. Ya. Sebenarnya sudah diberikan bubur kental waktu awal pemberian pengenalan makanan kepada bayi umur 6 bulan, itu sudah pemberian bubur kental, bukan yang kalau Ibu coba di dalam sendok, kalau dia tumpah berarti masih encer. Kalau dia tidak tertumpah berarti itu sudah benar bubur kental dengan variasinya yang 4 bintang, berarti sudah itu yang tepat. Yang penting artinya yang penting dia kental gitu ya. Jadi kalaupun dia di blender, kalaupun dia di blender nggak masalah. Yang penting itu konsistensinya kental gitu maksudnya ya Bu? Oke. Oke. Nah, yang gini, bolehkah makanan yang pagi diberikan untuk sore juga gitu? Artinya sekalian masak pagi kemudian kasih juga sore, boleh nggak? Takutnya begini Bu ya, biasanya kalau makanan bayinya bagus-bagus aja, kemudian tidak tumar, kemudian bisa dimakan sama bayinya sih nggak apa-apa. Tetapi yang bagus itu lebih baik supaya anak itu nafsu makannya bagus, kemudian terjamin kesehatannya, lebih baik kayaknya diberikan sekali masak. Oke, sekali masak ya. Baik. Nah, sekarang ada lagi dari Ibu Komang Sri. Awal-awal MPASI biasanya BAB-nya keras. Tadi belum lengkap ngetik keburu terkirim pertanyaannya. Benar, awal-awal MPASI itu memang biasa nggak BAB-nya bayi itu agak keras gitu ya pertanyaannya ya mungkin gitu ya. Kemudian bagaimana cara nyimpan MPASI untuk 1 hari? Bisa pagi, siang, malam. Boleh nggak ditaruhnya di kulkas gitu? Oke, untuk yang MPASI-nya keras, Ibu perlu minumnya kali Ibu. Minumnya harus dikasih lebih banyak, kemudian cairannya baik ASI ataupun minum air putihnya. Biar begitu kita ngasih MPASI enggak keras BAB-nya gitu ya. Ya, Gitu ya. kemudian gininya juga selingannya itu juga bisa divariasikan dengan buah. Ya, buah. Oke.
Oke. Sebentar. Baik, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya lagi nih. Gimana cara nyimpen MPASI biar bisa 1 hari? Jadi semuanya nih ibu-ibu maunya yang simpel, masak 1 hari, sekali paginya, habis itu bisa dipakai seharian gitu ya. Gimana? Apakah ada teknik khusus Mbak Tut biar bisa nyimpen makanan itu biar seharian itu dikasih gitu semua? Katanya ini kayaknya ibu-ibunya semua pada sibuk kerja. Gimana itu Bu? Kalau penyimpanan makanan sehari mungkin bisa di kulkas ya, Nggih. Bisa di di kulkas. kulkas atau di tempat yang tempat makanan yang ibu punya. Cuma nanti kalau pemberian makanannya harus diangetin lagi ya. Kadang-kadang waktu mengangetkannya itu anak-anak sudah tidak ini lagi. Kalau anak yang rewel makannya susah, jadi dia tidak doyan lagi makannya. Mungkin juga tergantung dari jenis makanannya Mbak Tut ya. Jenis makanan juga mempengaruhi ya, apakah itu makanan bisa disimpan di kulkas ataukah enggak gitu. Kalau ya umpamanya ibu sayurnya itu pakai sayur bayam, itu kan tidak boleh dihangatkan lagi Nggak atau boleh tidak diangetin. makan lagi. Harus makannya sekali aja. Begitu buat harus dikonsumsi. Langsung kasih, ya harus dikonsumsi. Ya, langsung kasih. Oke. Oke, baik. Jadi Komang, mesti repot sedikit ya, nggak semua jenis makanan bisa kamu angetin, Mang. Ya. Jadi mesti repot sedikit nggak apa-apa lah ya. Jadi lebih bagus ngasih yang fresh gitu ya, Butut ya. Ya. Baik. Karena masing-masing balita itu unik. Dia mempunyai balita satu dengan balita yang lain itu berbeda. Ada yang dikasih makanan paginya, siangnya mau, ada yang tidak mau. Jadi ibu harus lebih peka melihat bayinya sendiri. Jadi kalau dia tidak mau, ibunya harus berinovasi. Kalau dia mau ya aman-aman saja, tetapi intinya ibu harus menyiapkan yang sehat kemudian yang aman untuk balita. Oke, baik. Ini masih ada pertanyaan Ibu. Ini bagus nih pertanyaannya. Apakah umur 10 bulan anak sudah boleh diberikan santan cair? Kalau kita mau masak MPASI kemudian kita mau tambahin santan, boleh nggak umur 10 bulan? Menurut dari ilmu gizi gimana? Oke, pertanyaan yang bagus ya Ibu ya. Tadi kan sumber lemak kan Bu ya. Orang dewasa itu tidak identik dengan balita. Jadi kalau orang dewasa lemaknya itu mesti dikurangi. Sedangkan balita itu sel otaknya itu terbuat dari lemak. Jadi dia memang membutuhkan lemak. Jadi kalau bisa penambahan boleh dari santan, boleh dari penambahan minyak 1 sendok minyak. Berapa ya? 5 mililiter ya. Ya, kita makanan. Karena dia bayi itu memerlukan lemak juga. Oke. Boleh diberikan santan pada saat usia 10 bulan, cuman konsistensinya dilihat ya, kemudian jumlahnya juga dilihat. Oke. Tingkat keenceran santan diperhatikan, kemudian jumlah ngasihnya juga, gitu ya? Iya. Takutnya nanti pemberian santan yang terlalu banyak, yang terlalu kental, bisa juga menyebabkan anak itu menjadi diare. Oke. Oke, walaupun memang santan bisa bikin makanan kita jadi gurih ya Ibu ya. Oke, baik. Tapi mungkin perhatikan jumlahnya jangan terlalu banyak. Baik, ada yang mau tanya lagi nih. Bu, mau tanya ini, bayi saya kan akhir bulan ini 6 bulan. Itu bisa langsung dikasih MPASI atau ada hitungan tanggalnya kalau sudah bisa baru dikasih? Mau tanya nih, bayi saya kan akhir bulan ini udah 6 bulan. Boleh dikasih MPASI atau ada hitungan tanggalnya kalau mau kasih? Oke, waktu yang tepat nih, harus sesuai dengan tanggal lahirnya kah? Atau gimana Bu Tut? Biar nggak terlalu awal, biar nggak terlalu ini. Oke, pertanyaan sangat bagus ya Bu ya. Jadi pemberian MPASI yang tepat itu pada umur 6 bulan.
Karena tadi saya bilang umur 6 bulan, sistem imun daripada bayinya itu sudah mulai bagus, kemudian pencernaannya sudah mulai bagus, jadi tepat di dalam MPASI 6 bulan. Tetapi ada balita yang kondisinya di mana ibunya sudah memberikan ASI, tetapi berat badan bayinya tidak naik-naik, kemudian bayinya itu sudah sudah ada ketertarikan dalam makanan, kemudian sudah tegak kepalanya, kemudian bisa duduk dengan tidak bisa dengan bantuan, sehingga dia sudah sepertinya mau kepingin makan. Jadi ada hal-hal tertentu yang bisa menyebabkan bayi itu bisa diberikan lebih awal. Karena yang tadi itu. Tetapi yang lebih tepat pemberian makanan MPASI di awal itu umur 6 bulan. Berarti tepat tanggalnya ya. Kalau misalnya tanggal lahirnya itu tanggal 30 Juli ini, berarti di tanggal 30 Juli ini udah bisa dikasih gitu ya Bu Tut ya? Ya, 6 bulan. Oke, baik. Sesuaikan dengan tanggal lahirnya gitu. Kalau udah 6 bulannya pas tanggal 25 atau 26, berarti seperti itu. Berarti Ya, tepat sesuai dengan kelahirannya ya. Tepat sesuai dengan tanggal lahirnya Ibu. Gitu berarti ya, jelas ya. Nah, nah ini ada pertanyaan lagi. Bu, bayi saya usia 1 tahun, tapi sekarang makannya lagi susah. Boleh nggak saya kasih susu formula untuk tambahan lemaknya? Susu formula boleh nggak? Ini sekarang dia udah umurnya 1 tahun. Tapi makannya agak susah, mungkin karena baru bisa jalan ya. Jadi apakah dia boleh ngasih susu formula? Pertanyaan dari Ibu Desti. Boleh Bu, karena susu formula itu adalah sebagai makanan MPASI yang menyumbang zat gizi juga di dalam kebutuhan gizi balitanya. Jadi boleh Ibu memberikan, kemudian Ibu tetap juga harus memberikan makanan tambahan seperti makanan orang dewasa yang pada umur 12 bulan sudah seharusnya memberikan makanan kayak kita orang dewasa. Jangan sampai ibu hanya memberikan susu formula aja, nanti khawatirnya kalau ibu memberikan susu formula aja, nanti anaknya akan keterlanjutan tidak bisa makan. Atau mungkin kalau masih ngasih ASI, Mbak Desti masih ngasih ASI nggak? Silakan Mbak Desti. Oke, silakan. Mbak Desti. Ya. Anak saya masih ASI. Ya. Oke. Ya, cuman lagi susah makan. Terus boleh nggak dikasih susu pendampingnya formula? Oke, baik. Oke, berarti masih berarti masih kayaknya ini Mbak Destinya dia masih ASI Mbak Tut, dan cuman dia memang ngasih makannya memang agak susah. Gitu berarti ASI-nya juga tetap jalan kan ya? Kira-kira ASI-nya Ibu jalan, kemudian dia tidak mau makan MPASI, begitu ya Bu ya? Agak susah. Akhir-akhir ini. Susu formula boleh ditambahkan atau tidak? Boleh saja Ibu, nggak apa-apa. Tapi Ibu tetap memberikan ASI kalau kan anjuran WHO itu sampai 24 bulan Bu ya. Jadi kalau memang masalahnya Ibu susah makan, boleh diberikan susu formula, kemudian harus tetap juga diberikan MPASI sesuai dengan makanan orang dewasa. Oke, berarti boleh ya Mbak Desti ya? Ya, hati-hati di dalam pemberian, jangan sampai nanti ASI-nya, susunya itu jadi yang mendominan makanannya Ibu. Oke, baik. Mau tanya lagi nih dari Nita. Bu mau tanya untuk naik tekstur berapa bulan? Wah ini kayaknya saya perlu mana? Ibu Nita,
Oke nih. Maksudnya gimana ini Bu Nita pertanyaannya? Untuk naik tekstur maksudnya gimana? Mungkin maksudnya gini, tekstur makanan di umur 6 bulan Oh, itu di umur 8 bulan itu kayak apa gitu ya? saya sudah ask to unmute. Silahkan, Nita. Oke, ya, sepertinya seperti itu. Teksturnya yang mulai dari 6 bulan yang seperti apa gitu mungkin. Ataukah yang kental dulu baru yang encer, atau yang encer dulu baru yang kental. Mungkin gitu ya Mbak Tut. Silakan Mbak Tut. Ya, oke. Untuk pemberian makanan umur 6 bulan tadi dibilang bubur kental Bu ya, bubur kental. Jadi diberikan pada usia 6 bulan selama 14 hari. Kemudian setelah itu umur 6 bulan berikut sampai 9 bulan itu diberikan makanan keluarga yang dilumatkan. Oke. Kemudian setelah itu umur 9 sampai 12 bulan diberikan makanan cincang. Jadi makanan keluarga itu tapi dia dicincang. Yang dilumatkan itu hanya dihaluskan aja dengan kayak diulekan itu. Oke. Baik. Baik. Seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ya, Ibu Ketut. Kita takut kehabisan ini lagi karena banyak pertanyaan ini. Nah, Bu, bayi saya usia 1 tahun, tapi sekarang makannya susah. Oh ya, ini sudah ya. Santan sudah. Bu Bidan, makanan penambah BB bayi apa saja? Makanan yang cepat naikin BB bayi maksudnya Bu Bidan. Nah, ini ada dari Putu Yuliani. Makanan untuk nambahin berat badan bayi apa saja biar agak cepat naik berat badannya gitu. Kira Ibu makan anaknya itu susah atau tidak? Nah, coba sebentar saya aktifkan dari Bu Putu Yuliani ya. Putu Yuliani mana nih? Oke. Sebentar. Ibu Putu Yuliani. Nah, ini. Ibu Putu, petugas kami ada yang mau kita tanyakan langsung. Apakah anaknya memang susah makan? Mungkin berat badannya sekarang berapa gitu ya, Bu ya? Yuhu. Halo, Bu. Halo, Bu Putu Yuliani. Iya, halo. Nggih. Ya. Ya. Anak saya. Halo, Bu. Iya, silakan. Anaknya nggak susah makan, tapi makannya sedikit-sedikit itu. Beratnya sekarang berapa? Umurnya berapa, sayang? Umur 7 bulan, beratnya 7,2. Berapa? 7,2, Bu. 7,2. 7 bulan. 7 bulan. Coba Mbak Ketut, umur 7 bulan dengan berat badan 7,2, apakah masih normal dari berat badan per umur? Laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Bu. Laki. Oke. Anak umur 7 bulan, laki-laki, berat badan paling sedikit 6,8. Oke, berarti dia mepet banget ya. Ini anaknya Bu Putu 7,2. Masih dikatakan normal, cuman kalau terus-terusan tidak naik, bisa menjadi di garis kuning kalau KMS. Oke, nah sekarang gimana Bu? Caranya biar ngasih makannya doyan? Doyan makan. Intinya untuk meningkatkan berat badan itu berasal dari karbohidrat ya, baik dari gula dan karbohidrat itu bisa meningkatkan berat badan. Anak itu juga makan kemudian terlalu aktif, kemudian kalorinya tidak cukup, dia juga bisa berat badannya kurang karena terlalu aktifnya asupan kalorinya kurang. Jadi untuk meningkatkan berat badan dari golongan makanan pokok, karbohidrat, ya Ibu.
Kemudian supaya dia bisa makan, anak ibu, tadi kan bilang 30 menit saja memberikan makanan, jangan lebih. Karena kalau ibu jangan pernah memaksa memberikan makan. Anak yang akan ibu yang menyiapkan, anak yang akan memberikan keputusan untuk menghabiskan makan. Jangan memaksa anak untuk makan. Jadi anak itu akan merasa tertekan, kemudian merasa tidak nyaman, dan dia bisa sampai psikis nanti karena kondisi yang tidak nyaman dalam pemberian makan. Jadi bikinkan suasana yang enak, kemudian mungkin ibu bisa ajak bermain, kemudian pilihkan makanan yang dia suka. Mungkin itu trik-trik untuk bisa anak-anak itu makan. Oke. Kalau memang berlanjut-lanjut tidak bisa makan, ibu bisa datang ke petugas kesehatan atau bisa ke dokter ahli anak atau ke dokter. Atau ke puskesmas juga bisa ya, Bu ya? Oleh puskesmas, dengan saya juga bisa di sini karena saya juga punya kalau anak yang kurang gizi atau berat badannya tidak cukup, kemudian susah makan, di sini saya punya makanan gratis diberikan kepada balita, kemudian itu bisa untuk meningkatkan berat badan karena sudah direkomendasikan oleh Depkes dengan komposisi gizinya. Kalau dia mau makan itu kalorinya cukup tinggi. Bisa ibu datang ke kami ke Puskesmas Kuta Selatan ataupun bisa ke pustu terdekat karena di sana juga ada rotinya. Di situ bisa ibu mendapatkan makanan yang bisa untuk meningkatkan berat badan. Oke, baik. Tapi bayinya Ibu Putu Yuliani kan belum ya, belum di kuning, dia masih di hijau ya, Bu ya? Iya. Tapi mesti harus hati-hati ya, masih di hijau. Berarti mesti harus hati-hati kalau misalnya setiap bulan nanti nggak naik berat badannya ya berbahaya, kan gitu. Aduh, running out of time. Nih kita lagi 10 menit lagi. Kita jawab lagi satu pertanyaan ya, sayang ya. Kemudian kita foto bersama. Bu, apakah benar faktor genetika bisa mempengaruhi berat dan tinggi badan? Nah, coba mungkin dicek Ibu, umurnya 3,5 tahun, berat badannya 12, tinggi 85. Makannya bagus, porsinya juga bagus, perkembangan motoriknya sesuai, jarang sakit, tapi berat badannya sepertinya kurang dari teman-temannya. Itu gimana gitu? Silahkan, Bu, dari Ibu Lila, umur 3,5 tahun. Laki-laki atau perempuan? Oke, Mbak Lila, ini umurnya laki-laki perempuan, sebentar. Mbak Lila? Perempuan. Oke, perempuan, Mbak. Perempuan. Oke, perempuan. 3,5 tahun, berat badannya 12. Tinggi 85. Coba dicari, Mbak. Bagaimana? Kita lihat sama-sama, Bu ya. Oke. Anak umur 41 bulan jadinya ya. Iya, 41 bulan, 3,5 tahun. Berat badan 12. 12. Kalau dari segi berat badan umur 41 bulan, berat badan paling minimal itu harus 11,6. Oke, berarti masih oke ya, masih bagus. Oke, masih normal. Kemudian tingginya 85. Umur 41, tingginya 85. Nah, ini memang dia sangat pendek. Agak pendek ya. 41, tinggi badan yang paling rendah itu harus 90,5. 90,5. Mungkin juga ini cara ngukurnya ya, Mbak. Cara ngukurnya apakah berdiri atau terlentang itu akan mempengaruhi kan? Ya. Maaf, ngukurnya di mana ya, Bu? Sebentar, Mbak Lila mana nih? Aku cek Mbak Lila dulu. Kita lanjut aja ya sambil karena waktu sangat singkat. Oke, karena waktu kita singkat ya. Intinya cara ngukur juga itu mempengaruhi nggih, apakah ngukurnya berdiri atau terlentang? Oke. Mbak Lila. Anak umur 41 bulan
kalau dia sudah bisa berdiri harus dia Berdiri. diukur berdiri dengan Berdiri. cara yang tepat, ya dengan cara yang tepat, kemudian tidak pakai sandal, kemudian tidak pakai alat-alat yang bisa mempengaruhi tinggi badan, cara pengukurannya juga tepat. Itu baru memberikan data yang akurat. Kalau memang pengukurannya salah, berarti datanya berarti kita tidak akurat ya Bu ya. Kalau dilihat memang data ini yang Ibu berikan kepada kami, jadi umur 41 bulan dengan tinggi badan 85 itu termasuk sangat pendek Bu ya. Apakah Sangat ini berhubungan? Baik. Berat Apakah badan menurut umur normal. Kemudian kita lihat dari postur ya, dari menurut berat badan, tinggi badannya. Oke. 85, kemudian 12. Masih kalau dari segi postur dia normal. Kemudian dari berat badan menurut umur normal, tapi dia anak ini hanya pendek saja. Kalau datanya tepat ya, anak ini pendek. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah genetik itu mempengaruhi stunting? Iya. Genetik ada pengaruhnya, cuman sekarang sudah sangat sedikit dipengaruhi oleh genetik. Makanan lebih berpengaruh ya? Ya, perilaku makanan sudah mempengaruhi. Jadi anak-anak yang sudah mencukupi makanan, walaupun orang tuanya pendek, anaknya akan bisa tumbuh dengan normal dan tinggi. Oke. Oke, baik. ya. Tapi tetap genetik mempengaruhi gitu ya? Mempengaruhi, sudah mempengaruhi. Oke, baik. Sepertinya Mbak Lila mesti kita ukur lagi tingginya yang betul sehingga kita tidak langsung menilai bahwa anaknya Mbak Lila pendek. Gitu ya Mbak Tut ya? Oke. Oke, baik. Waktu kita terbatas. Silahkan kameranya dihidupkan, sayang. Karena kita akan berfoto. Silahkan Ibu. Oke, silakan. Oke, silakan Mbak Tut. Oke, Ibu-ibu, tadi kan kita dengan pemberian MPASI yang tepat, kita bisa mencegah stunting pada anak. Nanti berkelanjutan dari materi ini akan kami berikan stunting. Mungkin Ibu masih bingung atau ragu apa itu stunting, mungkin nanti sesi berikutnya kita akan ketemu lagi Bu ya, join. Kita akan membicarakan tentang stunting. Oke, baiklah. Silahkan dihidupkan videonya, sayang, biar kelihatan fotonya. Oke, masih sedikit yang kita mau berfoto nih soalnya. Wah, tukang foto saya mana nih? Bu Asri, pelayanan ya? Kamera saya, wah Kak. Mbak aja. Ambil Ibu. Ini sepertinya kameranya nggak bisa dibuka. Kameranya Mbak ini nggak bisa dibuka. Oke. Oke, nah oke, sudah ada rata-rata ada semua bisa. Silakan di foto ya. Oke. Oke, sebentar. Mbak Lila kok check out nih. Oke, yuk Dayu Oni, kita berfoto. Oke, baiklah. Baik, kita berfoto bersama Asri. Sudahkah siap? Nah nih. Oke, baiklah. Sebentar. Asri, silakan. Silakan kita berfoto bersama. Sebentar. Oke, baiklah. Asri, silahkan berfoto. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, senyum. Oke, sudah. Oke, baiklah. Ini sepertinya, wah ada pertanyaan lagi satu nih, masuk.
Nah, ada anak saya bulan depan baru MPASI, tapi sekarang saya lihat kita makan apa nih? Makan mulutnya sudah mengap-mengap apa nih? Tapi sekarang lihat kita makan, kalau dia lihat kita makan mulutnya ikut mengap-mengap gitu loh maksudnya kan. Untuk MPASI awal baiknya mana nih? Untuk MPASI awal baiknya dipersiapkan gurih dulu ya Bu. Untuk anak saya 5 bulan jenis kelamin perempuan. Jadi kalau dia lihat kita makan katanya bayinya mengap-mengap ikut mau makan. Tuh. Baru 5 bulan. Terus untuk MPASI awal baiknya apakah disiapin yang gurih? Coba Mbak Tut, lagi sedikit waktu kita tinggal lagi dikit nih. Ntar kita tiba-tiba akan pergi nih. Tiba-tiba akan mati sendiri. Oke, silakan. Jadi berarti anak ibu waktu melihat makanan itu sudah mengap-ngap, kepengen ikut makan, berarti dia sudah mempunyai tanda-tanda untuk kesiapan di dalam pemberian MPASI. Jadi kalau anak ibu tidak punya masalah dengan berat badan, walaupun hanya diberi berat badannya meningkat dengan bagus, jadi berikan di usia 6 bulan. Pemberian MPASI itu tidak harus gurih Bu ya. Intinya harus pemberian makanan 4 bintang tadi. Takutnya kalau ibu memberikan makanan yang gurih-gurih, hindari makanan yang gurih, kemudian hindari makanan yang banyak mengandung penyedap gitu. Penyedap. Jangan ya. Hindari yang gurih. Jadi pengenalan makanan pertama itu sangat menentukan keberhasilan ibu selanjutnya. Waktu kita tinggal lagi 30 detik. Silakan closing, Mbak. Pemberian makanan yang tepat mempengaruhi akan keberlanjutan. Jangan memberikan makanan yang gurih-gurih, yang manis, yang menyebabkan anak ibu tidak akan mau makan makanan yang ibu buat. Ya. Oke. Jadi hindari makanan yang gurih, gitu ya. Dan ya yang penyedap, mengandung penyedap. Mengandung penyedap yang gurih-gurih hindari untuk pemberian makanan. Baik, terima kasih Ibu-ibu. Waktu kita sudah terbatas.